Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Ngomongin kasus Subang yang belum selesai sampai sekarang, approximately 2,5 tahun. Madam Suki pada awalnya juga terdampar sih di kasus Subang ini pada saat waktu itu lagi kami dari Eropa, kemudian pas pulang ke Thailand dan kami ada di hotel 2 minggu kami di karantin, dan itulah awalnya membahas kasus Subang dan mengikuti. Tarik aja untuk membahas dari komentar-komentar kalian ya. Dari Moh Zakaria Khalid. Ini kita masih ngomongin Yoris yang waktu itu dipanggil oleh penyidik ya, dimana dia ini kelihatan banget dari gestur tubuhnya yang seperti nggak nyaman, gelisah, dan nggak mau ngomong, atau mungkin dia memang ya nggak mau aja. Tapi terlihat dari kartunya Madam Suki, kartu Yoris itu memang loneness, artinya emang nggak mau ribet, nggak mau dibuat ribet, atau memang benar-benar pengen sendiri ya. Oke. Menanggapi dari komentar Moh Zakaria Khalid ya, Khalid begitu ya. Yoris memang bersalah di yayasan katanya. Tapi bukan itu yang netizen mau. Netizen mau kasus pembunuhan, bukan kasus di yayasan korupsi. Oke, jelas di sini. Penipuan, penyalahgunaan dana itu biasa katanya. Di mana-mana itu sering ada, baik orang kecil maupun orang besar. Orang udah nggak heran. Yang kita mau tahu sekarang, siapakah pembunuh Ibu Tuti dan adik Amel. Bagus. Apa yang bisa kita tarik dari energi kartu tarot ini? Apakah dapat menjawab dari komentarnya Mas Muhammad Zakaria Khalid ini? Kita tarik energinya sekarang. Dream. Oke. Kartu kedua, The Burden. Kartu nomor 3, Passion. Bisakah Madam Suki menjabarkan dari komentar yang barusan dibaca? Di sini ada Dream. Oh, ternyata ada 4 kartu. Oh my god. Mature. Oh my god. Jadi di kartu yang Passion ini ternyata ada kartu lain yang tertutupi. Kartunya bernama Passion. Oke, kita lihat yuk. Di sini ada Dream. Dream, ya. Sebuah impian, harapan. Dari siapa? Netizen. Dari orang-orang yang mengawal kasus ini, seperti Madam Suki yang tadi barusan diceritain di awal. Kenapa aku terdampar akhirnya ikut cawe-cawe atau mempunyai attention, perhatian di kasus Subang. Ada sebuah dream, ada sebuah harapan kasus ini terungkap. Tetapi karena kasus ini terlalu lama, kita mungkin berpikir ya mungkin 1 tahun lah, atau 5 bulan lah waktu itu ya. Ternyata sampai 2,5 tahun. Rekor waktu yang sungguh lama. The Burden. Di sini ada jeda waktu yang sangat lama. Jadi lamanya pengungkapan inilah yang membuat kita nggak sabar untuk mengetahui siapa sih pembunuhnya, siapa sih yang berbuat sejahat ini. Passion sudah terlalu lama.
Karena 3 kartu ini keluar, maka kartu mature ini yang tadinya tidak tersembunyi di kartu belakang passion ini mature. Akhirnya karena lamanya pengungkapan ini, kita disuruh nunggu. Ada sebuah kisi-kisi atau sebuah harapan, yang mana harapan itu ada di dalam sebuah strategi yang baru yang diberikan atau dilakukan oleh Polda Jabar. Dan ini berhasil. Kalau kalian mengikuti, ada 4 berkas ya yang sudah dibuat oleh penyidik. 1, berkasnya Bapak Yosep. 2, berkasnya Ibu Mimin. Berkas ketiga itu adalah berkasnya si Abi dan Arigi ternyata. Dan berkas keempat adalah berkasnya Ramdhanu. Ternyata bukan 4. Perkembangan yang kita dengarkan di media, ternyata bukan 4 berkas tapi 5 berkas. Apakah berkasnya Abi dan Arigi masih tetap menjadi satu berkas atau berbeda? Jadi buat kalian nih yang mau reading tarot secara pribadi dan itu sifatnya rahasia, kalian boleh DM di Instagramnya Madam Suki atau DM di komentar yang selalu aku sematkan di bawah ini. Tapi ini berbayar loh ya. Dan buat kalian yang mau mengobati mental illness, atau kalian mungkin punya trauma di masa lalu, atau banyak hal inner child kalian terluka, atau sesuatu yang kalian ini bermasalah dengan kesehatan mental kalian, silakan untuk mengikuti program paket cahaya. Program paket cahaya ini 7 hari dan Madam Suki tidak memberikan obatnya. Dan ini tidak bertentangan dengan agama tentunya. Jadi kalian segera lihat informasinya di bawah. Oke. Sepertinya berkasnya Abi dan Arigi sudah dipisahkan. Oke, bagus. Artinya memang adanya 5 berkas itu, penyidik ini benar-benar profesional gitu. Artinya benar-benar mau ini jalan satu-satu, bukan diduakan. Maksudnya berkasnya Arigi dan si Abi itu dijadikan satu. Enggak, harus sendiri-sendiri. Prediksi, disclaimer ya. Nah, karena lamanya pengungkapan itulah kemudian menjadi sebuah pendewasaan atau experience atau pengalaman-pengalaman dari yang sudah-sudah itu, akhirnya ada mature, ada strategi. Nah, itu ada hal lain yang menutupinya. Ternyata bukan pembunuhan ini aja. Pembunuhan ini terjadi adalah sebab akibatnya harus diketahui. Yang mana akibatnya itu adalah sebuah yayasan. Jadi akibat ini tidak bisa dibongkar tanpa diketahui sebabnya apa. Kan sebab akibat. Sebabnya apa? Ya yayasan. Ketika yayasan ini dibongkar, maka akan diketahui akibatnya, siapa pembunuh ini. Begitu ya. Oke, adakah hal lain yang kita ingin tahu dari pertanyaan kalian? Oke, sabar. Nah, ini ada analisa yang bagus nih ya. Bicara masalah janggal, katanya Mbak Ati Sugiyarti. Bicara masalah janggal, semua memang penuh kejanggalan, baik dari kubu Ono, ini dan itu, betul. Jadi kita harus fair ya.
Tapi jika motif sesederhana itu hanya masalah uang 30 juta karena kesalahan istri muda, dilihat dari ruwetnya, dilihat dari OOJ yang sampai kalau polisi ya mau membongkar kasus ini, kasus ibu anak di Subang, atau kasus pembunuhan ibu anak di Subang, pelakunya siapa, itu akan muter-muter. Itu sudah terjadi 2 tahun ini, 2 tahun setengah atau 2 tahun 2 bulan mungkin. Pasti akan muter-muter, nggak ketemu. Jadi kuncinya ada di mana? Di yayasan. Maka yayasan inilah yang harus dibongkar. Apakah penyidik sudah melakukan hal yang tepat ketika membongkar yayasan terlebih dahulu? Jawabannya adalah Five of Pentacles, Queen of Cups, Six of Pentacles. Kita bedah. Five of Pentacles. Di sini ada kunci dan di sini ada seorang yang lesu. Bisa jadi seseorang ini atau ini adalah sosok ya, sosok dari penyidik kita atau polisi. Ini kenapa satu orang di sini? Ini hanya sosok. Di sini kuncinya belum dibuka pintunya. Jadi belum bisa diketahui siapa sih pelaku pembunuhan ini. Queen of Pentacles. Di sini ada sebuah intuisi, kreativitas. Queen of Cups. Intuisi atau kreativitas. Queen of Cups. Tanpa sebuah kreativitas, tanpa intuisi yang baik, mustahil ini akan dibongkar. Dan di sini ada Six of Pentacles, yakni sebuah pekerjaan atau investasi yang dikalikan. Anggap saja pekerjaan yang kemarin itu tidak ada hasilnya, malah buang-buang waktu, buang-buang uang, buang-buang energi. Tapi dengan adanya Polda Jabar atau seorang pemimpin yang baru di Polda Jabar, ini membuat sebuah gebrakan yang benar-benar bisa membuka pintu ini, karena kuncinya sudah dipegang, yakni yayasan. Kalau kita bicara mengenai OOJ ya, OOJ itu kerja untuk siapa sih? Pak Yosef. Pak Yosef itu minta uang 20.000 untuk membeli bensin. Sedangkan Pak Yosef itu ya sudah tidak bekerja lagi di sana, tidak mendapatkan uang. Ada buktinya. Kalian bisa tonton sendiri video Yoris yang dia mengomong sendiri di media bahwa ia mendapatkan gaji berapa per bulan? 12 juta? Banyak ya? Ibunya mendapatkan 10 juta, adiknya mendapatkan 10 juta per bulan. Oke? Sedangkan bapaknya, kata Yoris, tidak mendapatkan gaji. Dan itu pun dijatah sama Amel. Itu menurut pengakuannya, kalian bisa dengarkan sendiri. Jadi, siapakah sebenarnya yang berkuasa di sini? Kalau ibunya yang berkuasa, ya ibunya mungkin 1 bulan gajinya bisa 20 juta karena bendahara kok. Sah-sah aja dong. Tapi tidak. Jadi kita dukung progres ke depan dari Polda Jabar. Semangat selalu dari netizen Indonesia, Madam Suki juga netizen ya. Dan kita dukung
apapun strategi yang mereka lakukan, pasti itu yang terbaik. Percayalah. Kalau kita tidak berharap kepada mereka, kepada siapa lagi? Ingat bahwa kasus Subang hampir pernah dibekukan, hampir pernah dipeti eskan. Kita mungkin tahu bahwa tersangkanya adalah Pak Yosep, ya, dan 3 tersangka lainnya belum ditahan. Apakah itu merupakan sebuah strategi? Jawabannya adalah tapi biarkan ini menjadi PR kalian dulu. Oke? Silakan ikuti video-video Madam Suki tentang kasus Subang yang semakin membuat kita harap gangguan-gangguan seperti mental illness atau gangguan kepribadian atau gangguan pikiran, atau kalian dulu korban bullying, atau mungkin kalian kecanduan sesuatu, apapun itu, atau kalian pernah mendapatkan trauma yang sangat berat, atau mungkin kalian sakit gak sembuh-sembuh tapi sakitnya itu aneh. Silakan aja mengikuti program Pakai Cahaya. Program Pakai Cahaya ini selama 7 hari Madam Suki tidak memberikan obat apapun dan tidak bertentangan dengan agama manapun. Untuk mengikuti program Pakai Cahaya, kalian choose aja, atau untuk reading kalian lihat di kolom komentar, ya, karena ada nomor telepon yang kalian bisa langsung tekan dan terhubung dengan energinya Madam Suki. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam Cahaya. I love you all. Bye bye.